Halo, welcome back to my channel. Masih di dunia musang pandan kita. Nah, video kali ini gue akan mencoba membahas apa penyebab si musang ini menjadi galak. Nah, salah satunya adalah stres. Nah, pada dasarnya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini pasti pernah mengalami yang namanya stres. Nah, stres itu tergantung tingkat dan tingkatannya ya, teman-teman. Termasuk musang nih. Nah, musang apabila stres, maka dia akan berubah perilaku dan sikapnya. Yang tadinya jinak seperti ini, bisa saja dia menjadi galak ya, teman-teman. Dia bisa hissing, menggeram, bahkan dia sampai menyerang atau menggigit kita ya, teman-teman. Nah, si musang ini kenapa dia bisa stres? Itu ada beberapa faktor ya, teman-teman. Nah, salah satunya adalah pindah tempat. Nah, jadi kalau misalkan si musang ini pindah tempat dan dalam perjalanannya dia dibawa menggunakan tempat pet cargo atau apapun itu yang membuat dia tidak nyaman, misalkan tempatnya sempit atau terlalu lama dalam perjalanan, maka dia akan berubah perilakunya menjadi galak, menjadi stres ketika sampai di tempat tujuan. Nah, lalu bagaimana caranya agar dia menjadi jinak kembali? Nah, biasanya saya pindahkan ke tempat kandang yang lebih besar agar dia bisa leluasa dalam bergerak. Kemudian saya kasih makan, biasanya saya kasih pisang, terus saya kasih minum. Nah, minumannya itu biasanya gue tambahin gula ya, teman-teman. Dan gula terus saya pindahin ke tempat yang sunyi, jadi terhindar dari keramaian. Tujuannya agar dia menjadi lebih tenang, lebih rileks ya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah tempat baru. Di tempat baru, nah, apabila si musang ini banyak berpindah ke tempat yang baru, pada dasarnya si musang ini kan makhluk teritori ya, teman-teman. Jadi ketika dia berada di tempat baru, maka dia akan merasa terancam ya, teman-teman. Akan merasa terancam dan akhirnya dia hissing, menggeram atau bahkan sampai menggigit. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya biasanya ketika musang itu sampai, terus saya tenangin dulu. Nah, habis saya tenangin, kemudian dimandiin ya, teman-teman. Nah, habis dimandiin, terus dia udah sepertinya udah mulai rileks dan mulai mulai rileks, mulai nyaman. Nah, biasanya saya buka kandangnya, terus biasakan dia free room ya, teman-teman. Jadi biarin aja dia dilepas di sana untuk mengenal tempatnya, mengendus-ngendus area situ gitu. Jadi apa namanya, ketika musang itu mengenal mengenal tempatnya dengan cara biasanya kayak mengeluarkan cairan gitu, terus mengendus-gendus. Nah, dengan cara begitu dia bisa lebih tenang gitu, lebih nyaman dan tahu kalau itu adalah tempat barunya. Nah, yang ketiga ini sangat penting ya, teman-teman. Nah, musang ini biasanya stres akibat trauma di masa lalu. Gila, ternyata bukan manusia aja ya bro yang punya masa lalu, musang juga punya ya, teman-teman. Nah, penanganan yang kasar di masa lalu itu bisa membuat dia menjadi stres atau menjadi galak. Nah, contohnya seperti ini. Waktu itu ada musang baru datang di sini, terus dia itu musangnya itu semi jinak ya, jadi agak-agak galak. Nah, terus saya masih takut-takut gitu, akhirnya saya putuskan untuk pakai sarung tangan. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari itu musang masih galak. Aduh, kok masih bisa begini ya. Terus akhirnya dengan rasa keputusasaan saya coba masukin dengan nggak pakai sarung tangan. Saya coba handle dengan nggak pakai sarung tangan alias tangan kosong ya. Nah, ternyata pada saat kita dekatin pakai nggak pakai sarung tangan, pakai tangan kosong, si musang itu nggak hissing. Nah, dia nggak hissing, nggak cus nggak gitu, tapi dia mulai nyaman. Saya pegang pelan-pelan tapi dengan safety ya, teman-teman. Jadi apabila si musang itu menyerang, saya udah siap menarik tangan saya dari kandang. Nah, ternyata dia sebaliknya, dia malah tenang, malah rileks. Oh, saya berkesimpulan si musang ini ternyata punya masa lalu yang kelam dengan sarung tangan. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi si musang ini nggak bisa dikasarin, si musang pandan ini. Jadi
Kalau kita kasarin, maka dia akan merasa terancam dan akan menjadi lebih galak dari kita. Nah, terus terus juga jangan kita takut ketika kita handle musang, itu jangan ragu-ragu dan takut. Jadi harus benar-benar kita berani. Jadi musang itu merasa, wah ternyata dia lebih berani dari gue gitu. Akhirnya dia akan tunduk dan mulai akan berubah menjadi jinak ya teman-teman. Nah seperti itu kira-kira musang. Musang ini binatang eksotik ya teman-teman. Jadi binatang ini terkenal galak, tapi ternyata dia bisa berdampingan dengan manusia. Dia menjadi jinak. Dan yang harus kita catat, musang ini adalah binatang yang tidak selamanya jinak, dan juga yang galak tidak akan selamanya galak. Nah jadi tergantung kita bagaimana cara penanganannya. Butuh ketelatenan dan butuh kesabaran. Jadi begitu teman-teman, penjelasan penyebab kenapa musang itu galak. Jadi ada 3 hal. Yang pertama pindah tempat, yang kedua adalah tempat baru, dan yang ketiga adalah trauma di masa lalu. Nah gitu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi untuk teman-teman memelihara musang pandan. Oke, salam satu wangi. Bye bye. Itu dong.